Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siksri Salviana. Saya berasal dari kelas Mikrobiologi D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jamur. Jadi, langsung saja kita masuk ke pengertian jamur. Jadi, kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur atau fungi ini adalah yang sifatnya eukariotik dan tidak berklorofil. Jamur atau fungi ini bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Yang aseksual yaitu menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan secara seksual, dia menghasilkan zigospora, askospora, dan basidiospora. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian jamur atau klasifikasi dari jamur. Yang mana ada 4 klasifikasi, yang mana yang pertama adalah zigomikota, yang kedua adalah ascomycota, dan yang ketiga basidiomycota, sedangkan yang terakhir adalah deuteromycota. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dari si jamur atau fungi ini. Yang pertama ada substrat, kelembaban, suhu, dan derajat keasaman pH, dan yang selanjutnya senyawa kimia, dan yang terakhir adalah komponen penghambat. Dan bagaimana juga ciri-ciri dari si jamur ini? Jamur ini memiliki struktur tubuh jamur tergantung kepada jenisnya. Dan hifa dari jamur ini menyerupai benang yang tersusun dari dan dinding berbentuk pipa. Dan selanjutnya, bagaimana cara makan dari habitat jamur ini? Jadi, semua jenis jamur bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencernakan makanannya. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Jadi, jamur ini juga bisa bersifat sebagai parasit obligat, parasit fakultatif, saprofit, dan jamur ini tidak berbeda jauh dari jamur lainnya, yang mana berhabitat dan bermacam-macam lingkungan dan berasosiasi dengan banyak organisme lainnya. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan jamur baik di lingkungan manusia dan pertanian. Jadi, peranan jamur dalam kehidupan manusia sangat banyak, baik peranan yang merugikan maupun peranan yang menguntungkan. Yang mana jamur yang berperan menguntungkan adalah sebagai berikut. Yang mana adalah contohnya jamur merang berguna sebagai bahan makanan atau pangan yang berprotein tinggi, dan rhizopus yang berperan dalam bidang industri sebagai bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Di samping peranan yang menguntungkan, jamur juga memiliki peran yang merugikan, yang mana seperti Pythium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai, dan Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit pada tanaman daun kentang. Ada juga Saprolegnia sebagai parasit pada tumbuhan organisme air. Jadi, jamur merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jadi, jamur ini hidup di inang lainnya untuk menghasilkan nutrisi. Selanjutnya, jamur juga memiliki peranan di kehidupan, yaitu berperan dalam proses fermentasi, misalnya seperti pembuatan tape, yang itu dibuat dari jamur aspergillus, pembuatan roti, pembuatan kecap, pembuatan oncom, dan pembuatan keju, dan masih banyak lagi. Jadi, jamur juga berperan sebagai penghasil antibodi, dan yang merugikan seperti parasit pada daun tanaman mangga, jambu, jeruk, yaitu adalah yang berasal dari jamur Meliolola mangifera Erisid sp. Jadi, itulah bahasan tentang jamur. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.